pengen air tinja dijadiin air minum, tau gak lo? Kita akan kelola air supaya nanti air tinja supaya nanti kelola bisa jadi air minum. Diketawain, abis bos, diserang terus. Tapi mereka lupa, ternyata Pak Basuki pun pernah mengatakan hal yang sama. Ya, Jakarta nanti paling tidak akan punya 89 waduk yang dihubungkan dengan semua rumah, sampai air tinjanya pun kita akan olah jadi air baru untuk diminum. Cara orang-orang nyerang Mas Anies, cara orang-orang menjatuhkan Mas Anies itu terlalu terburu-buru dan terlalu emosional dan tidak disertai riset dikit aja. Gue waktu itu dukung gubernur yang itu, tapi kalau dia jelasinnya kayak gini, ya dia bener juga sih. Kita mesti objektif gitu. Terus orang-orang bilang, kenapa jadi masalah? Kan yang diomongin bener gitu. Yang kita mau bahas tuh sekarang adalah serangan-serangan terhadap Mas Anies. Yang menurut gue, cara yang diambil sama buzzer-buzzer ini dan akhirnya berakibat kepada orang-orang tertular menggunakan cara yang sama dalam menyerang Mas Anies, itu sesungguhnya menurut gue salah untuk 3 alasan. Yang pertama nih, yang paling dekat sama gue, cara orang-orang nyerang Mas Anies, cara orang-orang menjatuhkan Mas Anies itu terlalu terburu-buru dan terlalu emosional dan tidak disertai riset dikit aja. Kenapa itu penting? Karena artinya serangan itu gampang sekali dipatahkan dan diputarbalikkan dan justru jadi menguntungkan Mas Anies. Ya nggak, maksud gue, lu pengen nyerang nih orang, tapi lu nyerangnya nih nggak pakai riset, sehingga gampang banget dipatahin dan akhirnya malah jadi platform buat dia berdiri lebih tinggi. Ntar takutnya kita langsung manfaatkan, ternyata kita yang salah, muter balik, dia malah yang diuntungin, dia malah yang menang. Gua ambil contoh. Ingat gak sih waktu itu Mas Anies apa Bang Sandi ya, yang ngomong soal pengen air tinja dijadiin air minum, tau gak lo? Kita akan kelola air supaya nanti air tinja supaya nanti kelola bisa jadi air minum. Diketawain, abis bos, diserang terus. Tapi mereka lupa, ternyata Pak Basuki pun pernah mengatakan hal yang sama. Ya, Jakarta nanti paling tidak akan punya 89 waduk yang dihubungkan dengan semua rumah, sampai air tinjanya pun kita akan olah jadi air baru untuk diminum. Seperti masalahnya nih datang dari buzzer-buzzer yang pernah mendukung beliau kan. Habis itu kan menjatuhkannya kan dengan mengesankan tuh kan, salah pilih kan Jakarta kan, jangan sampai nih orang nyapres deh gitu. Pohon plastik misalnya, pohon plastik ditawain dong. Gila nih, masa mau bikin Jakarta indah dengan pohon palsu, pohon plastik. Kemudian diketawain tuh, ya kan, diketawain. Terus udah gitu di riset soal belinya dari mana, terus ternyata dicurigai bodong, alamat kantor penjualnya nggak jelas dan segala macamnya. Tapi orang yang ngomong ini nggak riset, dia cuma reaktif doang. Dan warga yang ngelihat, warganet ya misalnya, yang ngelihat ikut kepancing, nggak ikut riset, sehingga mereka nggak tahu itu pohon udah dipakai dari tahun lalu 3 kali dipakainya. Bahkan ada satu, gue sayang banget nggak gue capture, tapi kayaknya moga-moga kita bisa cari bareng-bareng ya. Warganet kan jago tuh nyari-nyari tweet lama. Apa namanya? Ternyata jadi ada orang kantornya daerah situ, daerah tempat pohon itu dipasang. Orang itu bilang, perasaan dari tahun lalu di pohon plastik udah ada, kenapa baru jadi masalah sekarang ya? Tahu nggak jawabannya apa? Karena baru sekarang gubernurnya Mas Anies. Itu pohon udah dipakai 3 tahun yang lalu dan nggak pernah jadi masalah, baru sekarang jadi masalah. Kan orang nanya dong, lah terus lah kalau kemarin nggak pernah jadi masalah, kenapa sekarang jadi masalah? Oh, ini mah sentimen negatif doang. Ini ada lagi nih serangan tentang reklamasi deh. Reklamasi lanjut lagi lewat pergub apa gitu. Wah gimana nih, katanya nggak jadi reklamasi gitu. Oke, ini serangan nih. Ini serangan nih
Untuk urusan ini, gue aja udah tahu di zaman kampanye itu dibilangin adalah pembangunannya di stop, yang udah jadi dikelola dengan niat dikembalikan kepada warga peruntukannya. Emang dari dulu gitu, cuman mungkin pada nggak tahu aja atau hanya mau tahu yang mereka mau tahu. Dijelasin bahwa yang kayak tadi gue bilang, nggak, ini kan pulau ada yang udah jadi nih, ya masa kali dibongkar lagi malah ngerusak lingkungan dong. Yang udah jadi ya udah kita kelola, tapi pembangunannya berhenti. Kan pengen bikin banyak banget tuh, di stop gitu. Nah ketika itu dijelaskan, warga makin oh bener deh gitu. Gua ngeliat banyak orang-orang bilang gini, gua waktu itu dukung gubernur yang itu, tapi kalau dia jelasinnya kayak gini, ya dia bener juga sih, kita mesti objektif gitu. So, orang-orang bilang kenapa jadi masalah, kan yang diomongin bener gitu. Naik lagi nih jadi platform dia untuk berkibar, pengennya kita jatuhin supaya elektabilitas jelek malah makin bagus. Giring dibully netizen, Wiz Khalifa nasi pecundang nyali kambing. Komisaris Taman Impian Jaya Ancol Wiz Khalifa kembali memberikan tamparan keras kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Giring Ganesa dengan menyebutnya sebagai pecundang berjali kambing. Tamparan keras Guys ini tak lepas dari sikap Giring yang 3 kali bungkir tidak memenuhi undangan diskusi di sejumlah televisi nasional, juga sebagai tanggapan atas postingan video inspeksi mendadak sidak yang dilakukan ex-vokalis band DJ ini di kawasan Ancol, lokasi yang akan dijadikan sirkuit Formula E Jakarta pada 4 Juni 2022. Dalam unggahannya, Giring mengungkapkan keprihatinan lantaran belum adanya aktivitas pengerjaan proyek sirkuit Formula E itu. Pasalnya, waktu yang tersisa hanya tinggal 5 bulan sebelum pelaksanaan balapan mobil listrik tersebut. Sayangnya Giring tak menguasai isu dan minim informasi. Pembangunan sirkuit Formula E baru akan dimulai pada Februari 2022. Artinya saat ini belum ada pembangunan, hanya persiapan lahan untuk pembangunan nanti setelah kesepakatan tender telah selesai. Dalam cuitan lainnya, Guys mengaku tidak heran jika kelakuan Giring saat sidang di lokasi sirkuit Formula E hanya dijadikan bahan tertawaan dan bulian warganet karena minim informasi. Kendati demikian, Guys mengaku bersedia memberikan informasi terkait Formula E, baik menyangkut anggaran maupun progres pembangunan sirkuit yang baru akan dimulai pada Februari bulan depan. Sejak Rabu 5 Januari 2022 kemarin, Giring lagi-lagi dibuat tak berkutik dan malu oleh warga jagat media sosial karena minim informasi terkait penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E Jakarta. Sontak saja unggahan video itu ditertawakan warganet. Mereka juga memenuhi kolom komentar dengan membagikan sejumlah link pemberitaan media nasional tersebut terkait pengerjaan sirkuit Formula E yang baru akan dimulai pada Februari 2022. Politikus Golkar sentil Giring PSI, kalau pergi otaknya tolong dibawa. Kritik kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Giring Ganesa yang menyebarkan informasi tidak akurat terkait pembangunan sirkuit Formula E masih berlanjut. Giring dinilai tak menggunakan otak saat menyampaikan informasi ke publik. Terbaru, politikus Partai Golkar Andi Sinulingga meminta Giring Ganesa agar selalu menggunakan otak saat berpergian atau hendak menyampaikan informasi ke publik, karena informasi yang disampaikan bisa menimbulkan keributan di tengah-tengah publik. Selama ini, Giring Ganesa hanya menebar kebencian kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan lewat informasi berbau bohong dan fitnah. Salah satu fitnah yang disampaikan Giring adalah angka anggaran Formula E, di mana Giring mengklaim pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghabiskan anggaran sebesar 2,3 triliun rupiah untuk balapan Formula E di Jakarta. Anak buah Airlangga Hartarto ini juga mengaku bingung dengan sikap Giring Ganesa yang tak terlihat tenang jika Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai calon presiden atau capres di pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Sebagai informasi, Giring Ganesa melakukan sidak ke lokasi rencana pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Benarnya saat sidak, Giring tak mengetahui jika pembangunan sirkuit Formula E baru dikerjakan bulan Februari sesuai dengan hasil tender.